Nama saya Niken, saya kebetulan dosen di LSCM di Departemen Teknik Sistem dan Industri ITS, dan hari ini saya akan berbicara mengenai sustainable procurement. Simpelnya tuh sebenarnya pengadaan berkelanjutan itu memastikan bahwa bahan baku, material, service yang memang diadakan oleh supplier perusahaan itu sudah memenuhi kaidah dari sustainability. Nah, kaidah sustainability itu apa? Itu ada 3 dimensi, yaitu ada economic, ada environment, dan juga ada sosial. Nah, jadi memang kewajiban bagi perusahaan itu memastikan bahwa pada saat supplier itu memasok bahan baku atau raw material itu, mereka memang bertanggung jawab terhadap sisi sosialnya, terhadap sisi environment-nya, tapi tidak melupakan sisi ekonomisnya, gitu ya. Yang memastikan bahwa proses itu berjalan secara efisien dan tetap memberikan profitability bagi perusahaan. Yang jelas sih pertama ya adanya tekanan dari pemerintah ya. Kita tahu bahwa di Indonesia pun sudah ada peraturan presiden tahun 2022 kalau nggak salah nomor 111 yang memang sudah menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Artinya semua sektor industri di Indonesia itu diharapkan bisa mengimplementasikan suatu proses yang berkelanjutan, dan itu termasuk juga di dalam proses pengadaannya. Selain itu banyak tuntutan tidak hanya dari shareholder tapi juga consumer, yang makin banyak customer dari perusahaan itu makin sadar apa sih pentingnya sustainability, apa itu pentingnya environmental policy. Nah, sehingga mau tidak mau ya perusahaan harus bisa mengimplementasikan sustainability. Nah, salah satu aspek penting di dalam rantai pasok itu memang adalah pengadaan berkelanjutan. Ya, tadi saya bilang memastikan bahwa raw material, komponen, bahkan services yang di-provide oleh si supplier itu memang memenuhi standar dari sustainability itu. Sebenarnya banyak ya faktornya sebenarnya, tapi mungkin yang pertama itu yang memang harus ada itu adalah support dari manajemen dulu. Jadi sebuah perusahaan itu akan sulit mau mengimplementasikan sustainability gitu ya, apalagi juga dalam kaitannya dengan pengadaan berkelanjutan kalau memang tidak ada support dari manajemen. Jadi manajemen harus on board dulu ya, mereka memiliki strategi yang memang terkait dengan sustainability dan juga membuat policy-policy yang terkait dengan sustainability. Ya, karena kalau kita hanya running day-to-day proses tapi tidak memasukkan unsur sustainability ya akan susah juga mau tercapai objektif dari sustainability itu. Nah, selain adanya support dari manajemen, tentu kesadaran dan juga pemahaman dari karyawan-karyawan yang terlibat itu juga harus ada ya. Jadi perlu adanya training, ada edukasi supaya karyawan itu paham apa sih sustainability gitu ya. Karena mungkin kalau orang mendengar sustainability itu awal yang muncul tuh biasanya adalah cost. Ya, saya harus keluar cost lagi nih gitu supaya saya comply terhadap requirement dari environment, requirement dari social gitu ya. Padahal sebenarnya ada tujuan jangka panjang yang memang ingin dituju gitu dengan sustainability itu. Nah, jadi support dari manajemen, kemudian kesadaran dan kesiapan dari karyawan dan resources. Dan mungkin dalam konteks pengadaan berkelanjutan itu yang paling penting itu adalah kesiapan dari supplier kita, para pemasok ya. Karena proses pengadaan itu kan nanti akan dilakukan oleh supplier. Nah, seringkali perusahaan-perusahaan itu meskipun mereka sudah punya programnya sustainability, supplier mereka belum tentu punya. Dan ketika mereka akan mengajak supplier itu untuk on board, belum tentu mereka mau, karena mereka harus berubah kan ya dari proses yang selama ini mereka lakukan. Sekarang mereka harus berubah, harus keluar duit lagi ya supaya comply. Ada syarat-syarat yang terkait dengan environment, ada syarat-syarat yang terkait dengan sosial gitu. Nah, memastikan bahwa supplier kita, pemasok kita on board itu merupakan salah satu tantangan yang paling besar sih menurut saya. Itu salah satu faktor kunci gitu ya. Kalau supplier kita on board, mereka mau kerja sama dengan kita, mau melakukan yang kita minta untuk bisa memenuhi target sustainability, maka seharusnya proses sustainability akan berjalan dengan baik, termasuk juga di proses pengadaan atau procurement. Jadi sebenarnya berkaitan juga dengan tadi faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Jadi pertama itu biasanya ada resistance itu yang tadi saya sebut dari supplier. Kalau misalkan supplier itu tidak mau on board, sekeras apapun perusahaan itu berusaha mengimplementasikan sustainability itu akan sulit gitu ya. Dan saya sudah sempat punya pengalaman dulu ketika saya bekerja itu di sebuah perusahaan consumer goods.
bagus program sustainability-nya, mereka punya idea, mereka mau kemana, harus ngapain gitu ya, di sisi environment, di sisi social, sisi ekonomi. Tapi supplier terbesar mereka nggak mau on board, sehingga sulit bahan bakunya mayoritas dari supplier tersebut gitu ya. Nah, untuk bisa membuat mereka itu on board, setuju, terus memiliki satu pemahaman, itu salah satu tantangan yang paling besar menurut saya. Dan terkadang juga perusahaan-perusahaan tuh melihat kalau berbicara tentang sustainability itu cost, selalu ini keluar duit banyak dulu gitu ya. Nah, padahal kalau kita ingat tadi kan sustainability itu ada 3 dimensi, ada environment, ada social, ada economic. Nah, dari sisi ekonomik itu idealnya tuh proses akan semakin efisien, akan semakin baik karena kita selalu mencari mengimprove proses. Nah, sehingga cost yang awalnya tadi keluar untuk sustainability itu harusnya akan ter-offset gitu ya. Dengan dia bekerja lebih baik, dengan dia bisa memanfaatkan sumber daya yang sebelumnya gitu ya. Dan bahkan mendapatkan buy-in dari consumer yang tadi kita bilang makin lama makin peduli terhadap sustainability. Nah, terkadang tujuan jangka panjang itu tidak terlihat gitu ya. Nah, itu menjadi tantangan juga gitu, memastikan ya tidak hanya supplier tapi juga shareholder dan juga manajemen dan karyawan itu untuk bisa on board dengan sustainability gitu ya. Nah, untuk bisa tackle atau mengatasi hal itu ya mau nggak mau memang perusahaan harus bisa berkolaborasi gitu ya, harus bisa berkoordinasi, duduk bersama, kemudian sama-sama memahami apa sih sebenarnya tujuan dari sustainability ini gitu kan, apa sih benefit jangka panjangnya itu untuk kedua belah pihak. Ya mungkin satu sisi tadi memenuhi regulasi gitu kan, tapi di sisi lain in the long run itu kan banyak gitu ya, selain bentuk tanggung jawab terhadap sosial misalkan, environment gitu kan, juga bisa jadi akan memberikan benefit dari sisi ekonomi di masa depan gitu ya. Jadi perlu kolaborasi yang erat, koordinasi yang baik antara tiap pemain supaya ya sustainability ini memang bisa tercapai. Kalau teknologi itu sebenarnya banyak ya, artinya bisa saja kita misalnya menggunakan data analytics untuk mengumpulkan data di sepanjang rantai pasoknya, atau mungkin menggunakan blockchain karena kita ingin melakukan traceability ya terhadap asal dari produk kita gitu ya. Kalau misalkan dulu saya di consumer goods karena dia itu bahan bakunya tuh dari agriculture gitu ya, supaya kita tahu bahwa ini benar tidak ada unsur-unsur yang membahayakan, maka kita butuh traceability gitu ya, untuk tahu dari mana sebenarnya asalnya. Nah, kita bisa menggunakan contohnya misalkan blockchain gitu ya. Dan traceability itu sebenarnya juga salah satu aspek dari sustainability gitu ya. Tapi pada intinya sebenarnya mau teknologi apapun yang digunakan itu akan tergantung dari kebutuhan si perusahaan atau si rantai pasok. Yang perlu diperhatikan tuh agar perusahaan itu tidak salah kaprah menganggap bahwa teknologi itu adalah solusi dari permasalahan ya, atau solusi untuk memastikan bahwa sustainability itu akan tercapai. Karena sebenarnya teknologi itu hanyalah toolsnya gitu ya, tapi kita harus tahu dulu sebenarnya problemnya itu apa yang mau kita highlight gitu ya. Apakah dari sisi traceability misalkan, ataukah dari sisi penggunaan kembali material misalkan, kita gunakan lagi produk tersebut sebagai additional add-in misalkan ya, sehingga kita bisa mengutilize produk, tidak harus beli lagi gitu kan. Nah, jadi tergantung dari problem yang kita hadapi, solusi yang sudah kita define itu, kita bisa menyesuaikan teknologi mana sih yang sebenarnya cocok gitu. Itu yang saya rasa perlu diingat lah untuk tiap perusahaan atau bisnis gitu ya. Jadi sesuaikan teknologi dengan kebutuhannya. Ya, yang jelas sih pertama perusahaan itu harus memberikan laporan kepada shareholder mereka. Ya kan, perusahaan itu kan mendapatkan kucuran dana investment itu dari para shareholder ya, pemegang saham. Nah, mereka pasti sudah punya target. Karena dengan makin maraknya sustainability, isu sustainability, bahwa kita itu ingin berkontribusi kepada society. Nah, perusahaan akan berkomitmen terhadap sustainability itu. Dari mana shareholder tahu bahwa si perusahaan itu benar-benar melakukan? Ya harus mereka laporkan. Nah, maka muncullah si sustainability report ini. Jadi ini adalah bukti atau bentuk komitmen si perusahaan untuk menunjukkan bahwa kami benar-benar loh melakukan inisiatif atau program sustainability. Apa saja? Oke, dari sisi ekonomi saya melakukan ini, 1, 2, 3. Environment saya melakukan ini. Dan buktinya dari pengukurannya saya bisa misalnya menurunkan karbon emisi, atau saya menaikkan renewable energy consumption dan sebagainya. Ya. Jadi adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan ke shareholder dan juga sebenarnya ke consumers ya.
kita tahu bahwa consumers itu kan tadi kita sudah bilang makin aware gitu ya, terhadap sustainability gitu ya. Itu juga bisa mempengaruhi mereka untuk oke, saya akan beli produk dari perusahaan ini aja, karena dari sustainability report mereka sangat responsible gitu ya, memperhatikan socially responsible sourcing, ethically responsible sourcing gitu ya, dan juga secara environment juga memperhatikan impact yang mungkin muncul di environment. Jadi itu kira-kira kenapa kok perusahaan itu perlu mengeluarkan sustainability report. Mungkin saya ambil contoh kasus dari tempat saya bekerja dulu ya. Saya dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan consumer goods. Kebetulan ini cigarette company. Jadi saya waktu itu membantu di pengadaan raw materialnya. Dalam hal ini adalah tobacco, ya, tembakau. Nah, sebenarnya banyak sebenarnya kalau kita mau ngomong tentang standar sustainability di tembakau itu banyak. Dan mungkin audience juga tahu kalau tembakau sendiri itu sangat sensitif lah ya sebenarnya. Secara produknya itu baik raw material maupun produk jadinya itu sama-sama sensitif. Nah, mungkin saya ambil contoh saja dari sisi environment. Jadi dulu di tempat saya bekerja itu ada standar yang kita sebut dengan Sustainable Tobacco Production ya, atau STP. Kalau di Google juga banyak kok sebenarnya. Artinya ada standar-standar sustainability yang harus dipenuhi oleh produk ini sebelum dia bisa disuplai ke perusahaan. Nah, salah satu yang dulu waktu itu sempat ramai itu adalah packaging dari fertilizer. Karena mau nggak mau kan packaging dari fertilizer itu kan biasanya terbuat dari plastik. Ya, pada saat dibuka, digunting itu potongan dari plastik kecil itu akan jatuh entah ke tobacco-nya itu sendiri ataupun ke ground. Ya. Dan namanya plastik kan tidak bisa di-recycle ya, artinya dia tidak akan bisa terdaur ulang, sehingga itu menjadi polusi environment. Ya. Tapi itu adalah sesuatu yang sudah lumrah dilakukan oleh petani. Ya. Sehingga waktu itu salah satu usulan atau inisiatif itu adalah bagaimana kalau kita mengubah, jadi packagingnya fertilizer ini kita coba, kita propose tidak menggunakan plastik, tapi misalkan menggunakan karung goni, gitu ya. Atau kita ubah plastiknya tapi menggunakan plastik yang memang mungkin untuk di-recycle atau bisa atau degradable. Jadi pada seiring waktu dia akan hilang gitu ya, artinya melebur dengan tanah gitu ya. Tapi paling tidak ya sampai saya akhirnya kemudian pindah unit itu, inisiatif itu mandek gitu ya. Kita berusaha approach supplier, ternyata sulit. Kita approach produsen dari fertilizernya, itu sulit gitu ya. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan waktu itu, karena kita tidak bisa mengubah packagingnya, kita mengeluarkan inisiatif, oke, semua packaging fertilizer yang digunakan oleh petani kita itu akan langsung kita collect. Nah, jadi supaya paling nggak tidak stay di lahan terlalu lama. Ya. Tujuannya apa? Meminimasi jumlah plastik yang terdetek di dalam tobacco kita. Jadi salah satu contoh aja. Kelihatannya sederhana tapi sangat sulit untuk dilakukan, dan pada akhirnya juga pencapaiannya tidak bisa 100% sesuai target gitu ya. Nah, tapi itu memang itulah kesulitannya dari program-program sustainability gitu ya. Kalau supplier atau pihak yang terkait itu tidak on board, nah akan sulit untuk bisa memastikan mereka itu bisa terlaksana gitu ya. Ya mungkin itu salah satu contoh ilustrasi saja bagaimana contoh sustainability procurement hingga ke inisiatif di level produsernya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya sustainability procurement itu sendiri adalah ya tren yang memang sekarang sedang banyak digaungkan lah di dalam suatu rantai pasok ya. Tapi mungkin kalau bisa saya tambahkan juga, sekarang ada pula istilah yang kita sebut dengan circular economy atau ekonomi sirkular gitu ya. Jadi kalau tadi sustainability itu secara scope yang lebih luas itu menyebutkan apa saja yang harus dilakukan supaya kita itu comply terhadap requirement dari environment, requirement dari sosial, dan juga bagaimana kita bisa mengimprove proses dari sisi ekonominya. Nah, prinsip circular economy ini membantu mendetilkan lagi apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita itu bisa mengoptimalkan resources yang ada di dalam rantai pasok. Ya. Ini saya rasa salah satu aspek yang sekarang makin banyak dibicarakan. Jadi kalau kita lihat banyak inisiatif-inisiatif terkait dengan recycle, tentang remanufacturing atau refurbish gitu ya. Itu saya lihat makin banyak perusahaan itu makin sadar dan mencari cara ya bagaimana mereka bisa memaksimalkan penggunaan resource ya, berusaha meminimasi waste supaya pada akhirnya target sustainability itu bisa tercapai.
Ya, mungkin saya ingin memberi komen tentang sustainability secara overall ya, terutama di dalam rantai pasok. Jadi harus kita sadari bahwa yang namanya sustainability itu sesuatu yang sudah tidak terhindarkan lagi. Artinya memang supaya nanti in the future kita tuh tidak menderita, dalam artian itu kita kesulitan dalam mengakses resources, ya kan, atau kita memiliki dampak dari lingkungan akibat yang kita lakukan sekarang, mau nggak mau perusahaan memang harus melakukan program sustainability, harus mau comply ya terhadap sustainability. Nah, untuk bisa memastikan sustainability itu berjalan di dalam rantai pasok, nah perlu koordinasi, kolaborasi. Tidak bisa hanya satu perusahaan, satu pabrik yang dia tuh fokus gitu ya, mencoba memperbaiki, comply terhadap semua regulasi. Tapi ternyata supplier-suppliernya bebas-bebas aja gitu ya. Tetap membakar hutan misalkan untuk bisa menanam crop yang memang mereka butuhkan ya, atau tetap membuang plastik di sawah atau di perkebunan sehingga akhirnya mencemari lingkungan. Jadi tidak hanya one man show gitu ya, tapi harus ada kerjasama, kolaborasi, koordinasi antara semua pihak yang terlibat di dalam supply chain ya. Jadi penting apabila Anda juga bekerja di dalam suatu perusahaan atau suatu rantai pasok yang memang fokus kepada sustainability, penting untuk bisa on board bersama pihak-pihak yang terkait. Nah, mungkin saya ingin mengambil satu quote yang bagus, aku nggak salah tuh disebutkan oleh William McDonough, seorang arsitek kayaknya. Jadi sustainability takes forever, ya. And that's the point. Artinya kita nggak akan pernah berhenti berbicara tentang sustainability dan nggak akan pernah berhenti mencoba mencapai sustainability itu, karena ya it takes forever ya, nggak akan pernah berhenti. Jadi mungkin itu saja dari saya.